Hari ini adalah hari pemakaman kedua orang tuaku, namun kerabatku. Tak satu pun yang berduka. Yang ada hanya pertengkaran dan perhitungan. Hei kau, Su Zengguo, benar-benar tidak punya martabat. Tak mau merawat Suran, tapi masih ingin menguasai warisan kakak tertua, Cik. Aku Jangan adik bertengkar. kandungnya. Jangan Menurut bertengkar. aturan keluarga Jangan Su, bertengkar. jika ayahnya meninggal, warisannya milikku. Ke neraka dengan aturan keluargamu itu. Di luar keluarga Su, kau bukan siapa-siapa. Aku akan menuntutmu ke pengadilan. Kalau begitu, kita berjumpa di pengadilan. Minggir. Kalian. Kenapa? Mengapa tak ada yang menginginkanku? Ayah, ibu, ayah, ibu. Siapa kau? Maukah kau pulang bersamaku? Maukah kau pulang bersamaku? Iya. Tidak disangka, si legendaris pangeran ketiga dari Chen Tangguan ternyata hanya seorang gadis kecil. Dengan tubuh kecilmu ini, sepertinya jika kena satu pukulanku, kamu akan kesakitan, kan? Benarkah? Kalau begitu, mari kita lihat. Siapa sebenarnya yang akan kesakitan? Serang. Ampun, Nyonya. Jangan pukul lagi, Nyonya. Aduh. Jangan banyak bicara. Berikan barang itu padaku. Ini yang diinginkan Tuan Kedua, peta harta karun Taman Qingming. Setelah aku membawanya kembali, Tuan Kedua pasti akan memujiku. Hahaha, perempuan jahat. Jarum perakku ini sudah dilapisi racun perangsang yang kuat. Dalam waktu 10 menit, jika kamu tidak menemukan seorang pria untuk menawar racun ini, malam ini kamu pasti akan tewas. Gawat. Racunnya mulai bereaksi. Bantu aku. Kaulah wanita yang datang untuk menyembuhkan racunku. Jangan banyak omong.
Brengsek, kekuatannya luar biasa. Banyak sekali telepon. Aduh, Nona cantik, Anda di mana sih? Meski Anda tak mau pergi sekolah di tempat baru, Anda tak seharusnya kabur dari rumah. Tuan kedua mencarimu setengah mati. Beritahu tuan kedua, aku akan segera pulang. Berani sekali Nona Su tak pulang semalaman. Kali ini dia benar-benar habis. Benar, kali ini tuan kedua sangat murka, katanya. Begitu Nona Su tertangkap, dia akan mengurungnya 1 bulan. Dikurung sebulan? Bodohnya aku. Seharusnya aku tak pulang sekarang. Harus memanjat pagar dulu dan kabur. Oh, berhasil kupijak? Baiklah. Tuan kedua. Tuh, tuan muda. Tuan muda, turunin aku bisa jalan sendiri. Aduh, tuan muda, aku bisa jalan, turunin aku. Turunin aku. Paman Chen, tolong aku, Paman Chen. Bibili, biar aku bantu Bibi menyapu, Bibili. Wang Hao. Kemana kamu tadi malam? Tadi malam, kami ada reuni sekolah, lalu minum sedikit, dan ketiduran di rumah teman. Aku janji, mulai sekarang aku tak akan lagi tak pulang. Tuan muda, jangan marah, ya. Ya. Apa ini? Digigit nyamuk. Nyamuk? Suran, kau makin berani. Bohong padaku. Bicara. Pria itu siapa dia? Siapa? Pria yang mana? Aku tak punya pacar. Masih enggan bicara. Aku memang tak mau bicara. Tuan kedua, aku sudah 20 tahun. Aku punya privasi sendiri, dan aku juga berhak untuk berkencan dengan orang lain. Kau berani. Bulan ini, kau harus tinggal di rumah dan merenungkan perbuatanmu. Saat kau mengungkap siapa pria itu, barulah kau boleh keluar. Atas dasar apa? Ada apa menelpon? Tuan kedua, maaf, itu salahku. Apa? Wanita malam itu, bukan aku yang menyiapkannya untukmu. Perempuan yang kusiapkan untukmu, terjebak macet di jalan, jadi tak sempat datang. Menurutku, perempuan itu diatur oleh kelompok yang membiusmu. Dia cuma ingin memanfaatkan kesempatan untuk naik pangkat. Cari dia ke seantero kota. Dalam 3 hari. Temukan perempuan itu. Lalu singkirkan dia. Baik, Selain itu, selidiki siapa pria yang tadi malam bersama Ranran. Temukan dia. Patahkan kakinya. Lalu seret dia untuk menemuiku. mengerti. Tinggi tuan kedua 188 cm.
Tapi ruang untuk olahraga berat cuma segini. Hehe, bayangkan mereka berdua dalam posisi begini. Posisi seperti ini. Bayangkan keduanya dalam posisi ini. Maka, perempuan ini pasti bertubuh kecil. Tingginya sekitar 165 cm. Beratnya tak lebih dari 45 kg. Bukankah itu Nona Su? Nona Su. Aduh, berani-beraninya aku punya pikiran lancang seperti itu. Hotel Reyot ini, bahkan CCTV-nya rusak di tengah kerumunan manusia ini. Bagaimana aku bisa menemukan seorang pria dan seorang wanita? Sekarang malah begini, hadiah yang hendak kuberikan pada tuan kedua tak bisa kudapatkan, malah secara misterius malah tidur dengan seorang pria. Jika kau sebut nama pria itu, baru kau boleh keluar. Pria bau itu jangan-jangan dia sengaja diatur oleh orang yang meracuniku. Tak bisa, aku harus segera keluar. Harus kutemukan pria itu dulu. Pria yang mana? Titi tidak ada siapapun. Tuan kedua, aku sudah merenungkannya sungguh-sungguh. Tuan kedua, kau tidak marah lagi bukan? Tuan kedua, tolong jangan marah lagi. Ini salahku. Seharusnya aku tak melawanmu. Jangan kurung aku di sini ya. Ini barulah perasaan yang paling jujur dari dalam hatiku. Merayu saja. Keluar, ayo makan. Kalau begitu, tuan kedua, kau memaafkanku? Tuan kedua, gendong aku. Tuan kedua, kau tidak marah lagi kan? Tuan kedua. Untuk kali ini, aku akan memaafkanmu sementara. Tapi, jika aku sampai menemukan kamu benar-benar diam-diam punya pacar, Akan terjadi apa? kakimu akan kupatahkan. Dengar itu, Dengar, tuan kedua benar-benar memusingkan masalah ini. Aku harus segera menemukan pria itu dan membuatnya menghilang. Tuan muda ketiga, Aku memanggil kalian ke sini hari ini untuk membantuku merilis sebuah pengumuman sayembara. Sebarkan ke seluruh jaringan, hadiahnya 100 miliar rupiah. Orang ini harus ditemukan dalam 3 hari. baik. Tuan kedua, soal wanita malam itu, sudah ada petunjuk. petunjuk apa? Aku melihat di dark web putri ketiga mengumumkan sayembara sedang mencari seorang pria. Lihat foto yang dia unggah ini, bukankah mirip dengan Anda? Dan juga di otot perut pria ini juga ada tanda lahir merah. Putri ketiga, Benar. laki-laki. Ah, tidak. Jelas bukan laki-laki. Perempuan, girl, woman, lady. Menurut metode kontak yang tercantum di sayembara itu. Hubungi putri ketiga itu. Baik.
Aku ingin melihat apakah kau teman atau musuh. Nona, lelaki itu sudah tiba di klub. Suruh dia ke atas. Baik, Aku penasaran lelaki itu sebenarnya seperti apa. Pasti ini tempatnya. Benar, Tuan. Nona Suran saat ini sedang menanti Anda di kamar VIP 306. Selain itu, dia ingin Anda menemuinya seorang diri. Tunggu di sini saja. Baik. Nanti kalau bertemu lelaki itu soal uang itu mudah. Jika dia berani mengancamku. Dia datang. Tuan kedua. Mana mungkin itu tuan kedua? Pria tadi malam itu, ternyata tuan kedua Topeng ini. Miliknya. Syukurlah topeng ini baru saja dipesan. Tuan kedua belum pernah melihatnya. Jika tidak, orang itu memang tuan kedua. Mana mungkin? Bagaimana aku harus menghadapinya? Aku sangat terkejut. Orang di malam itu, benarkah itu tuan kedua? Belum bisa dipastikan. Bisa jadi. Tuan kedua kebetulan ada di sini. Namun kebetulan ini terlalu tepat kan? Mungkinkah aku benar-benar tidur dengan tuan kedua? Tidak mungkin. Aku harus menemukan cara untuk memastikannya. Lampu ruang kerja tuan kedua masih menyala. Lebih baik aku lewat halaman belakang. Ku beritahu ya, katanya tuan kedua malam ini sedang mencari seorang wanita. Benarkah? Bukankah yang dicarinya sampai harus keluar malam-malam hanya Nona Su? Bukan Nona Su. Dengar-dengar dari ucapan tuan kedua, kalau dia menemukan wanita itu, dia akan langsung menikah. Menikah? Jadi tuan kedua ke klub Tianma. Pastinya mencari seseorang. Mungkinkah dia benar-benar pria itu? Lagi pula dia juga berniat menikah. Ah, tidak boleh. Aku harus memastikan sendiri.
siapa kamu? Kau gadis kecil yang diadopsi, Xingjian kan? Sering ku dengar tentangmu dari Xingjian. Sudah larut begini. Kenapa baru pulang? Aku bertanya, siapa kau? Karena kau begitu penasaran, akan ku beri tahu. Jangan marah ya. Aku tunangan Xingjian. Baru pulang hari ini. Tunangan? Apa mungkin pernikahan yang dimaksud tuan kedua? Dengannya, Xingjian sedang mandi. Tolong berikan dasi ini padanya. Kau masih muda, tak usah menghindar. apanya yang kecil? Tuan kedua sungguh sedang mandi. Aku teringat, lelaki pada malam itu punya tanda lahir di perutnya. Semuanya tak terlihat jelas. Aku akan bersembunyi di balik tirai, menunggu tuan kedua keluar lalu berpakaian. Aku bisa melihat apakah di perutnya ada tanda lahir. Sangat panjang perut berototnya. Ah, tidak. Dadanya sangat kekar. Tidak. Tak bisa. Aku tak boleh lupa tujuan kedatanganku. Lewati saja bagian itu, fokus pada yang penting. Itu tanda lahir. Kenapa dia sudah berpakaian? Aku belum sempat melihatnya jelas. Gawat. Ran. Tuan kedua. Suran. Tuan muda. Tuan muda, dialah pria malam itu. Dasar gadis ini, bukannya tidur di malam hari. Mengapa kau bersembunyi di balik tirai? Aku hanya ingin memastikan satu hal. Hal apa? Kalau aku memberitahu Tuan muda bahwa wanita yang bersama Tuan muda malam itu adalah aku, apa reaksinya? Tuan muda, ku dengar Tuan sedang mencari seorang wanita. Dia... Jangan sebut-sebut wanita itu. Dia bukan perempuan baik-baik. Jadi, Tuan muda sebegitu bencinya padaku? Cara bicaraku barusan, apakah membuatmu kaget, Ran? Ran, kau masih anak-anak. Urusan-urusan ini tak perlu kau campuri.
Aku mengerti. Anak yang cerdas. Aku ada keperluan, perlu pergi sebentar. Lekas kembali lalu istirahat. Tuan kedua, apakah kau hendak mencari calon istrimu? Bagaimana kau tahu? Aku melihatnya sendiri. Ia juga memintaku menyerahkannya padamu. Dia juga bilang aku masih kecil. Kecil apanya? Benar-benar menjengkelkan. Aku tidak menyukainya. Baiklah, aku mengerti. Kembalilah ke kamarmu dan tidur sekarang. Besok pagi, kau harus berangkat sekolah lagi. Tak mau, aku ogah sekolah. Aku sudah pindah sekolah 8 kali. Sekolah terasa seperti penjara. Ini dilarang, itu pun dilarang. Aku pusing kalau melihat sekolah. Tidak bersekolah itu mustahil. Bagaimana kalau begini? Asalkan kau bisa bertahan di sekolah baru selama setahun penuh. Aku akan memenuhi satu permintaanmu. Setuju? Serius? Apapun boleh. Apapun boleh. Janji kelingking. Cap. Rupanya hadiah yang kuberikan padamu sudah diterima. Tak kusangka gadis kecil yang kau adopsi sudah sebesar ini. Dia sudah masuk tahun kedua kuliah ya? Sudah punya pacar belum? Kau tidak perlu mengkhawatirkan urusan Ran-Ran. Xingjian, Mulai sekarang, trik murahan seperti ini, jangan kau gunakan pada Ran-Ran. Dan lagi, jangan datang ke rumahku malam ini. Silakan pulang. Xingjian, baik. Semoga Tuhan memberkati. Semoga putri kesayangan ini kali ini bisa bertahan setahun penuh di sekolah baru. Asisten Wang, bukankah ini hanya mengantar Nona Su ke sekolah? Perlu setegang ini? Kau karyawan baru, kau tidak akan mengerti. Dia itu putri kesayangan kita. Anak kesayangan kita ini, mereka menjulukinya si iblis kecil. Semester lalu, memukul kepala sekolah. Pegang dong. Sakit. Bukannya sudah kusuruh pegang? Ayo, pegang. Semester selanjutnya, dia bahkan menarik uang keamanan. Mana uang keamanannya? Berikan padaku. Kalau nanti ada yang menindas, harus tahu cara melawan. Dia memang semaunya, dan terus menyendiri. Ini, Nona Susu begini. Apakah tuan kedua tidak menanganinya? Tuan kedua, di mata tuan kedua, Nona Su sama sekali bukan si iblis kecil. Dia anak yang penurut, si kecil manis. Apakah aku tidak manis? Manis. Apa aku penurut? Penurut. Yuk anak kesayangan, naiklah ke mobil. Aku sangat manis. Anak kesayangan. Anak kesayangan, kita sudah tiba. Sudah tiba. Baik,
Untunglah, anak kesayangan ini sudah ganti sekolah 8 kali. Dan ini kali pertama aku mengantar selancar ini. Anak kesayangan, ada perintah lain? Wang Hao, aku mau tanya, bagaimana hubungan Tuan kedua dengan Lu Tingting? Baikkah? Lu Tingting? Maksud Anda Nona Lu kan? Tentu saja baik. Tuan kedua dengan Nona Lu, mereka sudah bak teman bermain sejak kecil. Lagi pula, mereka telah dijodohkan sejak bayi. Selama ini, di samping Tuan kedua, hanya dia satu-satunya wanita. Nona Lu pasti akan jadi istri Tuan kedua nanti. Begitu, ya? Nona muda, gawat-gawat. Melihat Nona muda begini, sepertinya dia tak senang. Jangan-jangan di hari pertama sekolah, dia sudah berkelahi dengan seseorang? Hei, sudah dengar belum? Hari ini kelas kita kedatangan murid baru. Saat dia tiba, kita beri dia pelajaran agar dia tahu siapa bosnya, supaya dia juga paham sehebat apa Kak Luo kita. Semua harap tenang, murid baru sudah tiba. Mari bertepuk tangan menyambutnya. Suran. Suluo-luo. Kak Luo, kalian saling kenal? Bukan sekadar kenal. Dia sepupuku. Wah, Sepupu, sudah lama ku dengar kau dibiayai om-om tua. Ternyata om-om tua itu cukup baik padamu, sampai bisa menyekolahkanmu di sini. pantas gaya bicaramu genit begitu. Ternyata dia memang wanita penggoda. Ternyata wanita penggoda juga bisa sekolah di sini ya. Om-om tuamu itu, apa dia doyan peran ayah dan anak perempuan? Panggil abang ayah. Abang bakal memeliharamu. Udah selesai ngomongnya? Kau, apa maumu? Sepupu sungguh perhatian ya. Tahu aku lagi bad mood. Sengaja datang buat ribut. Suran, berani-beraninya kau memukulku? Memangnya kenapa kalau aku memukulmu? Aku belum puas memukulmu. Tolong. Hentikan. Ada apa ini? Pak Guru, Suran yang lebih dulu memukul kami. Kau yang memukulnya? Aku yang memukulnya. Tapi, Tuliskan permintaan maaf 10.000 kata. hey, Saudari Luo-Luo, apakah kau puas dengan solusi ini? Kalau begitu, besok pada pesta dansa mahasiswa baru, maukah tuan kedua datang? tuan kedua? Aku akan coba mengundangnya. Pak Guru, Anda juga tahu tuan kedua sangat sibuk. Aku mengerti, aku mengerti.
Kenapa kau belum menulis permintaan maafmu? Kau? Mulai pelajaran? Selama kau bisa tetap di sekolah baru selama setahun penuh. Baiklah, di hari pertama sekolah, demi tuan kedua, aku akan menahannya. Saudari Suran, kau tidak apa-apa? Memangnya apa yang bisa terjadi? Tapi, siapa tuan kedua yang disebut Suluoluo itu? Kau tak kenal tuan kedua? Aku memang mengenal satu orang, tapi dia bermarga Shen. Ya, tuan kedua Shen itu. Shen Xingjian. Apa? Kalau begitu, apa hubungannya Suluoluo dengan tuan kedua itu? Katanya, mereka itu pasangan kekasih. Hah? Kau juga sulit percaya kan? Aku juga sulit percaya. Tapi belum lama ini, hanya gara-gara sepatah kata Suluoluo, tuan kedua langsung memerintahkan orang untuk merenovasi seluruh kompleks makam keluarga Su. Padahal tuan kedua saat merenovasi makam orang tuaku sambil merenovasi kompleks ini kok malah dibilang demi Suluoluo. Lalu kemarin asisten tuan kedua khusus menemui kepala sekolah. Meminta agar Nona Su dari keluarga mereka diperlakukan istimewa. Suluoluo bilang, itu permintaan spesial dari tuan kedua agar lebih diistimewakan. Tenang, aku mau umumkan sesuatu. Di pesta dansa penyambutan mahasiswa baru besok, semua orang harus datang dengan pasangan dansa. Siapapun yang tak punya pasangan, akan dipotong 10 poin akademik. Apa? 10 poin? Itu pemotongan terlalu besar. Kenapa? Takut. Tentu saja dia takut. Maklum, kampungan sepertinya, meski menawarkan diri gratis pun, tetap tak ada yang mau jadi pasangannya. Benar, beda dengan Kak Luo kita. Pasangannya sosok hebat seperti tuan kedua. Astaga Kak Luo, pasanganmu tuan kedua? Ya, besok tuan kedua akan datang denganku. Apa? Tuan kedua akan jadi pasanganmu? Kalau tidak, tuan kedua tidak menjadi pasangan dansa Kak Luo. Masa sih menjadi pasangan dansamu yang kampungan ini? Kenapa? Kamu masih mau main fisik, ya? Memukulmu? Aku tidak mau mengotori tanganku. Aku sangat ingin lihat tuan kedua pada akhirnya akan menjadi pasangan dansa siapa. Suran? Ada apa ketua kelas? Anu, kamu baru pindah ke sini. Kalau sampai nilai akademismu dikurangi, itu akan merepotkan. Kalau kamu tidak keberatan, aku bisa menjadi pasangan dansamu. Terima kasih atas niat baik ketua kelas. Tapi aku sudah punya pasangan dansa. Kalau begitu, sampai bertemu besok malam. Ya. Tuan kedua. Hari pertama di sekolah baru, bagaimana rasanya? Lumayan lah. Tuan kedua, kalau begitu besok kamu ada waktu? Apa agendaku besok? Besok, Anda akan mendampingi Nona Lu berkunjung ke kediaman keluarga Lu, sekaligus membahas proyek Green City World. Nona Lu lagi. Maaf Ran. Sepertinya besok aku tak sempat. Ada apa? Tidak ada. Pergilah saja dengan tunanganmu. Ran. Dasar tuan muda sialan itu. Begitu bertunangan, dia langsung melupakanku. Tuan muda sialan, tuan muda sialan, tuan muda sialan. Dengan penampilan dan tubuhku seperti ini, mencari pasangan dansa bukankah sangat mudah?
Baju seperti ini, dulu Tuan Muda tak pernah mengizinkanku memakainya. Kali ini, aku akan tetap memakainya. Kak Luo, gaun ini cantik sekali, ya. Dibandingkan punyamu, milikku ini seperti lap saja. Santai saja, si kampungan Suran itu pasti memakai baju yang lebih kumal dari kita. Lagi pula, dia jelas tak punya pasangan dansa. Astaga, bicara soal pasangan dansa, bagaimana dengan tuan kedua? Apakah tuan muda kedua akan datang? Seharusnya tuan kedua akan segera tiba. Oh, cepat lihat. Itu mobil keluarga Shen. Apakah tuan kedua sudah tiba? Mana mungkin, aku sama sekali belum menghubunginya. Kenapa dia bisa datang? Suran. Mana mungkin? Ternyata yang di mobil itu Suran. Bukankah itu mobil keluarga Shen? Kak Luo, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa panik? Siapa bilang itu mobil keluarga Shen? Memangnya kau pernah naik mobil itu? Suran, kau berani juga datang ke pesta dansa? Kenapa aku tak berani datang? Aku tak melakukan hal memalukan. Kenapa harus panik? Justru kau, bukankah kau bilang tuan kedua yang jadi pasangan dansamu? Lalu di mana dia? Tuan kedua sedang ada urusan. Selesai nanti, dia pasti datang. Oh, baguslah kalau begitu. Kalau tidak, kalau kau tak punya pasangan, nilaimu bisa dipotong loh. Ngomong seolah-olah kau benar-benar punya pasangan. Tentu aku punya. Udara dingin. Lebih baik kita masuk. Kau di luar, tunggu saja perlahan. Perempuan jalang satu ini, ayo kita masuk juga. Tak menunggu tuan kedua. Tuan kedua pasti datang setelah urusannya kelar. Tapi si jalang Suran ini, tak akan kubiarkan begitu saja. Luo, kenapa tak jaga pintu itu lagi jadi patung penjaga? Mana tuan kedua yang kau tunggu? Suran, kau cari mati, tuan kedua akan segera datang. Masih berani sombong di depan Kak Luo? Justru tuan kedua datang khusus mendukung Kak Luo. Habis kau. Tuan kedua membela dia? Dia tak pantas. Suran, jangan kurang ajar. Kemarin aku sudah ceritakan semuanya pada tuan kedua. Kalau kau tak mau mati, segera berlutut dan minta maaf padaku. Kau sudah bilang ke tuan kedua? Tuan kedua di rumah semalaman. Bagaimana kau memberitahunya? Lewat mimpi? Kalau kau berhayal, segera berobat, jangan bertingkah gila di depanku. Tunggu, kau yang berhayal? Bicara seakan-akan kau begitu dekat dengan tuan kedua. Katamu tuan kedua di rumah semalaman, jadi kau tinggal di rumah tuan kedua? Iya, memang aku tinggal di rumah tuan kedua. Kenapa Ranran tidak mengangkat teleponku? Aduh, gawat tuan kedua. Nona Su hari ini ada pesta dansa mahasiswa baru. Pesta dansa? Ya, pesta dansa ini mengharuskan semua orang membawa pasangan. Nona Su tadi malam pasti ingin Anda menjadi pasangannya. Tapi kemarin aku hanya teringat urusan Nona Lu. Lain kali hal penting catat di depan. Aduh, baik. Segera pergi ke lokasi pesta dansa. Tapi bagaimana dengan Nona Lu? Batalkan. Baik. Aku memang tinggal di rumah tuan kedua. Suran, apa katamu? Kau tinggal di rumah tuan kedua? Benar. Sepertinya kau bukan cuma delusi, tapi memang sudah gila. Seorang gadis desa yang tidak diinginkan siapapun, berani-beraninya bilang tinggal di rumah tuan kedua. Orang rendahan sepertimu bahkan tidak pantas menjadi pelayan di rumah tuan kedua. Anjing milik tuan kedua jauh lebih mulia darimu. Jika Suran benar-benar tinggal di rumah tuan kedua,
Aku akan makan kotoran sambil berdiri terbalik. Cepat berlutut dan minta maaf pada Kak Luo. Kalau tidak, tunggu sampai tuan kedua datang. 3 nyawamu pun tidak akan cukup untuk membayarnya. Baiklah, aku tunggu. Kau telepon tuan kedua sana. Kak Luo, lihat betapa sombongnya Suran itu. Cepat tanyakan pada tuan kedua, kapan dia tiba. Suruh dia datang dan beri dia pelajaran yang pantas. Tuan kedua sangat sibuk. Masalah kecil seperti ini, aku bisa mengurusnya sendiri. Sepertinya kau tidak berani meneleponnya. Kalau kau tidak berani, biar aku yang telepon. Halo. Halo tuan kedua, datanglah ke sekolahku. Ada beberapa orang yang ingin sekali bertemu denganmu. Kak Luo, teleponnya benar-benar tersambung. Jangan-jangan dia benar-benar kenal tuan kedua. Tidak mungkin, kau tidak mungkin kenal tuan kedua. Aku kenal atau tidak, tunggu sampai tuan kedua datang kau akan tahu. Tuan kedua sebentar lagi sampai. Sebentar lagi, siapa yang tidak bisa membual? Aku juga bisa bilang sekarang kalau tuan kedua datang untuk membelaku. Dia sudah datang. Tuan kedua telah tiba. Mengapa tuan kedua datang begitu cepat? Gawat. Kalau tuan kedua melihat pakaian seperti ini, beliau pasti akan mematahkan kakiku. Tuan kedua, terima kasih atas bantuan Anda merenovasi makam keluarga Su waktu itu. Saya sungguh berterima kasih tuan kedua atas kebaikan hati Anda padaku. Jangan besar kepala. Yang paling kubenci ialah memakai namaku untuk menipu orang. Bawa dia pergi. Bawa dia pergi. Baik, Tuan. Tuan kedua, saya salah tuan kedua. Saya seharusnya tak memakai nama Anda, tapi saya disesatkan oleh wanita jahat ini. Saya disesatkan. Disesatkan? Dia tak melihatku, dia tak melihatku, dia tak melihatku, dia tak melihatku. Berbalik. Celaka. Berpaling. Gawat. Cepat lihat tuan kedua murka. Tunggu saja lihat nanti, gadis jahat ini akan habis. Tuan kedua. Siapa yang membiarkanmu berpakaian begini? Aku. Kau bahkan memakai sepatu hak tinggi. Kau paham etiket berpakaian. Semua yang datang ke pesta dansa berpakaian begini, aku bisa lompat dan menari, tak masalah. Tuan kedua. Tuan kedua. Suran memang tinggal di rumahku. Kalau kalian menyebarkan rumor menindas teman sekolah, kalian semua akan diusir dari sekolah. Apa? Hei, tunggu sebentar. Serta janji makan kotoran sambil berdiri terbalikmu itu tak boleh dilewatkan, ya. Taruhan kecil, taruhan kecil. Tuan muda, aku salah tuan muda, tuan muda. Tuan muda sepertinya sudah tak marah, kan? Astaga Ranran, ternyata tuan muda adalah walimu. Kau luar biasa. Tenang saja. Baru belakangan ini aku tahu, ketua kelas sering melirikmu. Kata ketua kelas, dia berniat menyatakan perasaannya padamu hari ini. Tapi karena ada tuan muda, makanya dia tak berani. Menyatakan perasaan? Sedang lihat apa?
Tuan kedua, tolong kembalikan ponselku. Kembalikan. Ini adalah ketua kelasmu. Kau berpakaian seperti ini. Apakah untuk dia? Mana mungkin. Tuan kedua ini bodoh sekali. Apa yang dia pikirkan? Tidak bisakah kau lihat aku sedang merajuk? Lalu karena apa? Tentu saja karena pokoknya bukan karena dia. Tuan, bukankah hari ini kau seharusnya menemani tunanganmu? Kenapa tiba-tiba datang ke pesta dansa ini? Hari ini tiba-tiba kau punya waktu luang. Aku menunda urusan keluarga lu. Urusan Ran-Ran akan selalu menjadi yang utama. Benarkah? Ya. Kalau begitu, bagaimana jika Tuan menikah? Jika Tuan menikah, apakah Ran-Ran tidak lagi menjadi yang utama? Kapanpun itu, urusan Ran-Ran selalu menjadi yang utama. Tuan kedua akan selalu menyayangi Ran-Ran. Tuan kedua yang terbaik? Tuan kedua sangat baik padaku. Kurasa dia tidak akan membenciku. Haruskah aku menceritakan kebenaran malam itu kepadanya? Aku mengantuk. Tuan kedua. Tuan kedua jangan pergi. Ran-Ran, kakak tidak akan pergi kemana-mana. Aku akan menemanimu di sini. Oke? Aku tidak menyangka gadis kecil yang kamu adopsi sudah sebesar ini. Dia sudah kuliah tahun kedua ya. Apakah dia sudah punya pacar? Ran-Ran, kakak tidak akan pernah meninggalkanmu. Kamu juga harus berada di sisiku. Tinggallah lebih lama. Baik. Ran-Ran. Aku ini ngapain sih? Aku sedang memikirkan yang tidak-tidak. Bagaimana mungkin Ran-Ran adalah wanita malam itu? Biwang, selamat pagi. Pagi. Biwang, di mana tuan kedua? Tuan kedua sedang mandi. Sudah mandi berjam-jam, tapi belum keluar juga. Dia tidak mengizinkan siapapun mengganggunya. Mandi selama itu? Apa tuan kedua sedang sangat bersemangat? Anak nakal, jangan banyak bertanya. Cepat sarapan, sebentar lagi kau harus berangkat sekolah. Awalnya aku ingin membicarakan masalah malam itu dengan tuan kedua. Aku tunggu lain kali saja. Pesta dansa mahasiswa baru tadi malam, wajah Su Luo benar-benar dipermalukan. Tuan kedua itu juga bukan orang baik.
Si tuan kedua itu juga bukan orang baik. Dia begitu dekat dengan Suran. Padahal mereka tidak saudara. Pasti ada hubungan yang tidak wajar di antara mereka. Jelas tidak wajar. Menurut dugaanku, mereka sudah lama main belakang. Coba ulangi apa katamu? Oh, bukankah ini Suran? Kenapa jadi heboh begitu? Berarti yang kami katakan itu benar. Karena kau sudah mendengarnya, kenapa kau tidak ceritakan pada kami? Apa benar kau sudah lama dengan paman kedua? Dasar wanita jalang, kau memukulku waktu itu. Aku belum selesai berurusan denganmu. Sekarang kau berani memukul pacarku juga. Cepat minta maaf pada kami. Minta maaf? Mulutmu ini. Sepertinya aku terlalu ringan memukulmu waktu itu. Aku akan membuatmu berhenti menyebar rumor. Aku akan membuatmu berhenti menghina orang. Hati-hati. Tidak tahu diri. Ketua kelas. Dia sendiri yang menabrakku, bukan salahku. Suran, apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Justru kamu... aku akan mengantarmu ke ruang kesehatan dulu. Tuan kedua, Nona Su berkelahi lagi di sekolah. Mereka semua sudah dibawa ke ruang kesehatan. Apa? Siapkan mobil, kita ke sekolah. Baik. Ketua kelas, kamu, rasanya bagaimana? Tidak, aku baik-baik saja. Sebenarnya, tadi kamu tidak perlu membantuku sama sekali. Mereka yang rendahan itu, aku bisa menendang terbang 3 orang dengan sekali tendang. Tapi aku takut. Takut kamu terluka. Suran. Bisakah aku menyatakan perasaanku padamu? Aku. Boleh menyatakan perasaan padamu? Ketua kelas aku. Aku tahu pengakuan ini sangat mendadak, tapi Suran, sejak pertama kali melihatmu, aku sudah tertarik padamu. Ketua kelas? Suran, apakah kamu bersedia menerima perasaanku dan berkencan denganku? Dia tidak mau. Tuan kedua. Tuan kedua, aku tahu Anda tidak tenang menyerahkan Suran kepadaku. Tapi aku akan bersikap baik dan membuktikannya padamu dengan tindakan nyata. Tidak perlu. Kamu tidak pantas untuknya. Seberapa jauh hubungan kalian? Tuan kedua, kau salah paham. Kalau saja barusan aku tidak datang, kamu akan menerima pengakuannya. Tidak, aku tidak punya perasaan seperti itu padanya. Suran. Tuan kedua, ini sekolah. Jika ada yang ingin dibicarakan, mari kita bicarakan di rumah saja. Suran, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Ranran, kau memilihku atau memilih dia? Tentu saja aku memilih tuan kedua. Kalau begitu, aku akan membantumu menyingkirkannya.
Tuan kedua. Suran dan tuan kedua, sungguh. Jangan dorong aku. Tuan kedua. Dia tidak akan mengganggumu lagi nanti. Apa? Aku membantumu melepaskan diri dari Xiao Cheng. Barusan, itu hanya sandiwara. Sandiwara? Tapi barusan kau jelas terlihat begitu lepas kendali. Memintaku agar tidak mendorongmu. Seandainya tuan kedua tahu bahwa kita sudah lama punya hubungan, apakah sikapnya tidak akan seperti ini? Tuan kedua. Sebenarnya wanita malam itu adalah aku. Sebenarnya wanita malam itu adalah... Ada apa? Perutmu sakit? Mungkin tadi pagi aku makan terlalu banyak. Bulan ini aku sepertinya belum datang bulan. Jangan-jangan aku hamil. Seharusnya tidak hamil kan? Benarkah hamil? Tentang malam itu. Aku belum memberitahu tuan kedua. Sekarang aku malah hamil. Bagaimana ini? Bagaimana aku harus memberitahu tuan kedua? Apakah tuan kedua bisa menerimanya? Perilaku tuan kedua hari ini sangat tidak biasa. Mungkin saja dia juga menyukaiku. Terserahlah. Hari ini aku akan menemui tuan kedua untuk menjelaskan kebenarannya. Tuan kedua. Tuan kedua. Wang Hao. Aduh, Nona muda. Kemana tuan kedua? Tuan kedua, pergi ke kota Yun untuk membuka tender proyek Green City World. Proyek Green City World. Nama yang sangat familiar. Besok, Anda harus menemani Nona Lu untuk berkunjung ke keluarga Lu, sekalian membicarakan proyek Green City World. Apa Lu Ting Ting juga pergi ke sana? Benar, dia pergi bersama tuan kedua. Kalau begitu, aku juga harus pergi. Astaga, Nona muda kesayanganku, mau apa Anda ke sana? Anda harus fokus sekolah. Jika Anda pergi, tuan kedua akan marah. Dia marah? Takut aku mengganggunya, berkencan dengan tunangannya? Hei, tidak, bukan itu maksudku. Nona muda, pikirkanlah Anda baru beberapa hari sekolah, sudah berapa kali berkelahi. Jika Anda tidak bersekolah dengan benar, apakah tuan kedua akan senang? Baiklah, kalau begitu, aku akan pergi sekolah. Sekolah tidak akan terjadi. Aduh. Sepertinya tuan kedua sedang berada di ruang rapat ini. Tuan kedua, kejutan.
Kenapa kamu ada di sini? Aku punya kejutan untukmu. Kejutan apa? Kejutannya adalah Suran. Bubar. Xingjian. Xingjian. Kekanak-kanakan. kenapa aku dibilang kekanak-kanakan? Tuan kedua, jelas-jelas kau yang menciumku duluan. Sudah kubilang, yang terakhir itu hanya sandiwara. Tapi kau tetap menciumku. Tuan kedua, aku benar-benar menyukaimu. Aku selalu suka padamu. Ran, kamu masih kecil, kamu belum tahu apa itu cinta. Aku tahu. Aku ingin selamanya bersama dengan tuan kedua, dan aku juga ingin... Cukup. Pembicaraan ini berakhir di sini. Aku akan mengantarmu kembali untuk beristirahat. Aku tidak mau. Tuan kedua, kamu menolakku. Apakah itu karena Lu Tingting? Ran. Mereka semua bilang kamu akan menikah dengan Lu Tingting. Apakah itu benar? Ya, aku akan menikahinya. Aku mengerti. Semoga kalian langgeng hingga tua. Ran. Minggir. Shen Xingjian, apa kau tidak tahu apa yang Suran lakukan di ruang rapat? Seberapa besar dampak negatifnya? Kau tidak mengurus opini publik, malah kau lari mencarinya. Apa kau sudah gila? Masalah ini akan diurus oleh Wang Hao, kau tidak perlu khawatir. Apa kau benar-benar menyukai Suran? Jangan lupa, apa hubunganmu dengannya? Terlebih lagi, jangan lupa bagaimana orang tuanya meninggal. Xingjian, menyerahlah, kalian tidak mungkin bersama. Turun salju. Dua 12 tahun yang lalu. Setelah tuan kedua mengadopsi aku. Dia selalu merawatku dengan baik. Bagus kan? Ini mahakarya. Dia tahu bahwa aku selalu ingin menyelidiki penyebab kematian orang tuaku, jadi dia mengajari aku teknik bela diri. Berdiri kokoh, gunakan kekuatan dari pinggang. Luruskan pukulanmu. Ayo. Lagi. Dia juga mengajariku menembak. Bidik. Atur napasmu. Waktu berlalu begitu cepat. Tak terasa aku sudah berusia 20 tahun. Tuan kedua juga akan menikahi orang lain.
Tuan kedua. Udara dingin sekali. Kenapa kamu masih di luar? Pulanglah bersamaku. Rumah? Aku tidak punya rumah setelah ayah dan ibu meninggal. Aku tidak pernah punya rumah lagi. Tuan kedua juga akan menikahi orang lain sebentar lagi. Tuan kedua, Siapa bilang kamu tidak punya rumah? Rumah tuan kedua adalah rumahmu. tuan kedua, Ayo ikut aku pulang sekarang. Si Suran ini sebenarnya menuangkan ramuan apa ke Xingjian hingga membuatnya mabuk kepayang dan begitu tergila-gila padanya? Semua ini adalah urusan antara aku dan Ranran. Tidak ada hubungannya denganmu. Meski aku dan dia tidak mungkin bersama, aku tetap tidak akan bersama denganmu. Jadi demi dia, kau ingin membatalkan pertunangan kita? Benar. Kalau begitu, aku terpaksa memakai cara khusus. Kasihan sekali. Siapa kamu? Namaku Lu Ting Ting. Aku Lu Ting Ting. Pewaris grup Lu. Kamu pasti pernah dengar tentang aku kan? Kamu jadi begini karena Suran, kan? Kamu pasti sangat membencinya, kan? Katakan saja langsung, jangan bertele-tele. Kebetulan sekali, aku juga punya masalah dengannya. Dia adalah musuh kita bersama. Memangnya kenapa kalau punya masalah? Suran dilindungi oleh tuan kedua. Selama dia ada, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Kau tidak perlu khawatir soal itu. Asal kamu mau bekerja sama denganku. Apapun yang terjadi, aku yang akan menanggungnya. Tuan kedua. Aku di sini. Ayo pulang. Ran, perasaanku kepadamu ini sebenarnya apa? Ayo keluar minum. Hah? Ini sudah tengah malam. Aku... Aduh, aku bilang, tuan keduaku yang baik. Masalah yang sangat mendesak. Apa sampai tengah malam malah mengajakku keluar untuk minum? Sepertinya aku sudah jatuh cinta pada seseorang. Apa katamu? Kau jatuh cinta pada seseorang? Apa kau benar-benar tuan keduaku? Kau dirasuki iblis, ya? Aku hanya sedikit terkejut. Tidak kusangka tuan keduaku yang hebat ini. Akhirnya punya hari di mana ia terperangkap oleh cinta. Terperangkap oleh cinta. Aku memang menjebak diriku sendiri. Melihat kondisimu ini, cintamu cukup dalam. Gadis kecil itu, apakah dia menyukaimu? Aku memang menyukaimu. Suka. Suka? Kalau begitu tidak ada masalah, kan? Kau menyukainya, dia menyukaimu. Cinta berbalas, cepat nyatakan cintamu. Lalu, bagaimana jika hubungan ini justru akan menyakitinya? Itu semua hanya alasan. Jika suka, kejar saja. Dengan kemampuan tuan keduaku,
Tidak ada kesulitan yang tidak bisa diatasi. Bagaimana cara mengejarnya? Membaca beberapa novel romansa CEO seharusnya tidak masalah. Tuan kedua, menolak menikah dengan keluarga kaya, 99 kali kabur nyonya muda, dipaksa menjadi pengantin pengganti musuh buyutanku, mantan kekasih menyesal setengah mati. Tuan kedua, kau masih membaca novel yang menguras emosi. Aku sedang meneliti. Pasar sastra daring. Ngomong-ngomong, ada apa? Ada satu soal yang tidak bisa aku kerjakan, Tuan kedua, ajari aku. Kemari. Sini. Di sini ambil nilai tengahnya dulu. Lalu, bagian ini lebih cepat. Kamu salah memilih jawaban soal yang ini juga. Coba lihat lagi. Pilih apa? Itu tidak bisa melebihi 100%. Benar tidak? 7/10. Kali ini kamu mengerti. Benar mengerti atau pura-pura mengerti? Pilih C. Jawabanmu benar. Ada apa? Ran. Bagaimana kalau lebih berani sekali lagi? Bagaimana kalau lebih berani sekali lagi? Kalau suka, kejarlah. Dengan kemampuan paman kedua, kesulitan apa yang tidak bisa ditaklukkan? Paman kedua. Paman kedua tadi menciumku duluan. Tapi dia tidak melanjutkan ke langkah berikutnya. Dia langsung, setelah menciumku, dia langsung kabur. Suran, kamu sedang bahagia sekali ya? Suran, kamu sedang bahagia sekali ya? Luo. Dia mau bikin masalah apa lagi? Bukankah kamu selalu ingin menyelidiki kebenaran di balik kematian orang tuamu? Kamu mau bilang apa? Tadi malam, aku menemukan beberapa barang peninggalan orang tuamu. Di dalamnya, kebetulan ada surat-surat komunikasi mereka sebelum meninggal. Apakah kamu tertarik? Langsung saja ke intinya. Sebenarnya, apa maumu? Tidak ada apa-apa kok. Hanya saja, ayahku bilang, sudah lebih dari 10 tahun dia tidak bertemu denganmu. Dia ingin bertemu denganmu. Bertemu di mana? Besok ada jamuan makan malam keluarga Su. Datanglah sendirian. Kita akan bernostalgia dengan baik. Ada apa? Tadi Suloluo meneleponku, mengundangku untuk menghadiri pertemuan. Jangan pergi. Biar aku yang tangani. Tunggu, Tuan kedua. Kurasa selama ini, kau selalu melindungiku dari segala masalah. Tapi ada beberapa hal yang harus kuhadapi sendiri. Jadi, untuk kali ini, biarkan aku pergi sendiri. Ya. Baiklah.
Ran-Ran kita sudah besar. Kalau begitu, pergilah. Di depan sana adalah kediaman keluarga Su. Tuan kedua, Anda tunggu saja di mobil, aku akan turun duluan untuk melihat situasinya. Hati-hati, jangan memaksakan diri. Ada aku di sini. Apakah sudah diatur? Sudah diatur, Tuan. 3 penembak jitu, 6 orang yang siap mati, 6 pengawal. Semuanya sudah di posisi. Begitu Nona Su memberikan sinyal, semua orang akan segera bertindak. Pak Zhang, Anda tenang saja. Cewek yang sebentar lagi akan datang kulitnya putih dan bersih. Dijamin sesuai selera Anda. Sesuai selera siapa? Jangan-jangan sesuai selera si gendut ini ya? Suran, bagaimana caramu berbicara? Beliau ini adalah Pak Zhang dari grup Shengwei yang terkenal. Cepat sapa beliau. Apa beliau? Aku datang untuk mengambil barang peninggalan orang tuaku. Siapa dia? Apa hubungannya denganku? Kau bisa mendapatkan barang peninggalan itu, tapi kau harus punya sikap yang baik. Kau temani dulu Pak Zhang untuk makan malam, baru aku akan memberikannya. Sudah, kan? Gadis cantik, minumlah bersamaku. Ini milikmu. Ambil saja. Kakak, Pak Zhang benar-benar baik kepadamu. Kalung tasbih ini adalah barang kesayangan pribadi Pak Zhang. Katanya nilai pasarnya 30 juta rupiah. Kau mau? Kalau begitu, minum saja dengannya. Biar Pak Zhang memberikannya kepadamu. Kau. Suran, apa maksudmu ini? Pak Zhang berkata begitu, itu adalah suatu kehormatan untukmu. Benarkah? Serat kalung tasbih ini kacau balau, potongannya tidak alami, jelas ini barang palsu. Nilai pasarnya. Sama sekali tidak lebih dari 600.000 rupiah. Pak Zhang. Ini baru kayu cendana merah bintang sejati. Dasar wanita jalang, kau berani mempermalukanku. Ini. Karena tidak ada yang ingin makan dengan tenang. Maka jangan ada yang makan. Suran. Paman kedua, Anda juga lihat sendiri. Tuan Zhang yang duluan menyerang. Ran, bicaralah baik-baik, lepaskan Tuan Zhang dulu. Kalau ingin aku melepaskannya, kembalikan barang peninggalan orang tuaku padaku. Ini. Akan kuberikan, biar bibimu mengantarmu mengambilnya. Baiklah, ayo ikut aku. Pergi. Ada apa denganmu? Bukankah kau bilang gadis kecil ini mudah diatur dan pasti bisa diantar ke ranjangku? Aduh, Tuan Zhang, tolong tenangkan diri Anda. Kami masih punya rencana cadangan. Anda tenang saja, dia tidak akan bisa lari. Ran, bagaimana situasinya? Tenang saja, semuanya berjalan lancar. Sudah makan belum? Sudah?
Tinggal lihat langkah buruk apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Surat-surat yang ditinggalkan orang tuamu, semuanya ada di sini. Tapi, kamu bisa lihat ini dulu. Ini surat wasiat orang tuaku. Semua properti keluarga diwariskan kepada adikku, Su Zengguo. Kalian berani memalsukan surat wasiat orang tuaku? Benar sekali. Semua yang sekarang kumiliki ini semuanya adalah milikmu. Kau marah, tapi semakin kau marah, racun ini yang ada di dalam tubuhmu akan menyebar lebih cepat. Ibu, Anda bisa memanggil Tuan Zhang kemari. Baik. Kepalaku pusing sekali. Pusing itu baru permulaan. Sebentar lagi, seluruh tubuhmu akan terasa panas membara. Dan pada akhirnya, kau akan berubah menjadi seekor binatang buas yang hanya tahu bersetubuh. Su Luo, kau sangat mahir dalam hal ini. Hal kotor seperti ini sudah sering kau lakukan, kan? Lumayanlah. Aku hanya menggunakan cara ini untuk menghabisi 6 orang saja. Malam ini, kau akan menjadi yang ketujuh. Oh, benar juga. Ada satu hal yang lupa kuberitahukan padamu. Sebenarnya, serangan jantung kakek dan kelumpuhan paman, semua itu ulah ayah dan ibuku. Hanya untuk mewarisi harta keluargamu. Lalu, kematian ayah dan ibuku apakah ada hubungannya dengan keluargamu? Kalau yang itu tidak ada hubungannya, tapi bagus juga ayah dan ibumu sudah mati. Jika tidak, mana mungkin aku bisa menjalani kehidupan yang begitu baik ini. Kehidupan yang baik? Kalau begitu, mulai hari ini, kehidupan baikmu akan berakhir. Kamu? Bukankah kamu sudah diracun? Jika aku tidak berpura-pura, apa kamu akan mengatakan semua hal ini? Dasar perempuan jahat, kamu berani menipuku. Memangnya kenapa kalau menipumu? Su Luo, kata-kata yang kamu ucapkan semuanya akan menjadi bukti kejahatan. Ibu, kenapa ibu belum masuk juga? Aduh, Luo. Ibu, cepat tangkap dia. Dan alat perekam di tangannya, cepat rebut. Ayo. Suran, hari ini kamu jangan harap bisa melarikan diri dari ruangan ini. Benarkah? Aduh, aku takut sekali. Takut? Kalau takut, serahkan perekamnya. Aku masih bisa membiarkanmu tidak terlalu menderita. Kalian benar-benar bodoh sekali. Tuan kedua, pertunjukannya sudah selesai, bisa masuk sekarang. Tuan Shen. Ayah. Tuan kedua, kerja yang efisien? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Obat penawar itu sangat ampuh. Justru mereka, kenapa ya? Kenapa mereka? Membalas perbuatan buruk mereka dengan cara yang sama. Aku menggunakan dupa pada mereka. Panas. Panas sekali. Wanita, aku mau wanita. Lepaskan ikatan mereka. Lalu masukkan mereka berempat dalam satu ruangan. Tuan kedua, jangan. Tuan kedua, Anda tidak bisa melakukan ini. Ibu,
Tuan kedua, kau binatang. Dasar binatang. Binatang, Binatang, lepaskan putriku. Akhirnya aku dapatkan, di dalamnya ada surat-surat ayah dan ibuku. Semoga aku bisa menemukan kebenaran di balik kematian mereka. Tuan kedua, Semoga saja. Tuan kedua, soal Sulu Oluo menemui Nona Su kali ini, itu didorong oleh Nona Lu. Selain itu, dupa yang dinyalakan keluarga Su juga diberikan oleh Nona Lu. Baik, tuan kedua, ada apa? kita bahas lagi nanti setelah kembali. Xingjian, akhirnya engkau kembali juga. Ran, tunggu sebentar. Datang selarut ini. Apakah kau ingin melihat sendiri hasil dari manipulasi di balik layar yang kau lakukan? Xingjian, apa yang kau bicarakan? Masalah keluarga Su. Itu adalah rencanamu. Apa? Keluarga Su yang mana? Hari ini aku tidak berbicara dengan orang keluarga Su mengenai kerjasama. Jangan berpura-pura lagi. Terakhir kali, sudah kukatakan padamu, jangan gunakan trik murahan pada Ran. Karena kau tidak mau mendengarkan, aku akan membantumu untuk belajar. Ayo, tangkap dia. Xingjian? Shen Xingjian, apa kau tahu apa yang sedang kau lakukan? Aku adalah pewaris keluarga Lu. Kau berani? Pukul. Baik. Shen Xingjian? Shen Xingjian? Tuan kedua, dia bahkan memukul Lu Tingting untukku. Kenapa? Belum puas menonton? Kau ingin melakukannya sendiri. Jangan. Shen Xingjian, kau melakukan ini padaku demi seorang wanita. Setelah semua ini, apa kau tidak takut reputasimu akan hancur? Keluarga Lu tidak akan membiarkanmu begitu saja. Berisik sekali. Tutup mulutnya. Lanjutkan memukul. Baik, Tuan. Kau Shen Xingjian. Pemandangan di sini tidak bagus. Ayo kita kembali dan beristirahat. Baik. Ada apa? Aku sedang berpikir, kau melakukan ini pada Lu Tingting. Apa itu tidak terlalu berlebihan? Kau mengasihaninya? Apa yang sudah kuajarkan padamu? Berbelas kasih pada musuh. Sama saja dengan kejam pada diri sendiri. Tentu saja aku tahu, tapi kau memukulnya seperti ini. Kau apa tidak merasa iba? Kenapa aku harus merasa iba? Bukankah dia tunanganmu? Kau bahkan pernah bilang kau berencana menikah dengannya. Aku tidak berencana menikah dengannya. Tapi sebelumnya kau bilang akan menikah dengannya. Aku membohongimu. Tuan muda nakal, keterlaluan sekali. Kalau begitu sekarang, apa kau punya seseorang yang ingin kau nikahi? Ada. Dan juga orang itu ada di depanku sekarang. Masuk. Tuan muda,
Aku sudah menemukan wanita malam itu. Dia meminta Anda untuk bertemu dengannya sekarang juga. Tuan muda, aku... Ran, aku harus pergi sebentar. Soal ini kita bicarakan lagi saat aku kembali malam nanti. Tuan muda. Akulah wanita malam itu. Tuan muda nakal, pergi cepat sekali. Benar-benar salah paham, toh dia akan kembali juga. Belum selesai juga. Sudah berapa tamparan? Tepat 100 tamparan. Perlu dilanjutkan lagi? Buang saja dia keluar. Baik. Tunggu sebentar. Suran, apa yang membuatmu bangga? Kau tidak berpikir Shen Xingjian membantumu melampiaskan amarah karena dia menyukaimu, kan? Jangan mencoba memecah belah. Tuan kedua tidak menyukaiku. Apa mungkin dia menyukaimu? Benar-benar gadis kecil yang lugu, semua orang tahu, kecuali dirimu. Shen Xingjian bersikap baik padamu. Hanyalah penebusan dosa. Penebusan dosa? 12 tahun yang lalu, orang tuamu meninggal. Shen Xingjian muncul begitu saja secara kebetulan dan tiba-tiba menerimamu. Apa kau tidak pernah curiga? Apa kau tidak pernah berpikir? Shen Xingjian memiliki pengaruh besar, mengapa dia tidak bisa mencari tahu penyebab kematian orang tuamu? Apa maksudmu? Itu karena orang yang membunuh orang tuamu adalah Shen Xingjian. Orang yang membunuh orang tuamu adalah Shen Xingjian. Satu kata dari mulutmu tidak akan kupercaya. Usir dia keluar. Baik. Itu karena orang yang membunuh orang tuamu adalah Shen Xingjian. Kau tidak boleh mencurigai tuan kedua. Ini adalah surat-surat dari mendiang ayah dan ibu. Pasti ada beberapa petunjuk di sini. Di dalamnya ada semua komunikasi harian orang tuaku. Tidak ada yang istimewa. Surat pernyataan bebas tanggung jawab kematian. Ran, ada apa denganmu? Tuan kedua, bagaimana sebenarnya orang tuaku meninggal? Kematian orang tuamu sebenarnya adalah kecelakaan. Kecelakaan? Jika kematian orang tuaku benar-benar sebuah kecelakaan, kenapa aku harus menandatangani surat bebas tanggung jawab kematian itu? Tuan kedua, aku harus tahu yang sebenarnya. Mungkin kau tidak tahu, ayahmu sebenarnya adalah dari keluarga Shen, pengurus rumah tangga sebelumnya. Dia tinggal di keluarga Shen selama 30 tahun. Setelah menikah, dia meninggalkan keluarga Shen untuk berkeluarga. Dan aku.
Bisa dibilang dibesarkan di bawah pengawasannya. 12 tahun yang lalu. Saat ulang tahun ayahku yang ke-60. Aku yang mengambil keputusan sendiri. Menulis surat dan mengundang mereka untuk datang ke rumah sebagai tamu. Malam itu, keluarga Shen disergap oleh pembunuh. Matilah. Tuan muda, Paman, ibumu dibunuh oleh pembunuh, ayahmu menghalangi pisau itu untukku, dan mengalami luka mematikan. Dan kau adalah orang yang dia titipkan padaku sebelum dia meninggal. Surat pernyataan tanggung jawab kematian ini ditandatangani olehnya sebelum dia meninggal. Dia takut aku akan mendapat kecaman publik karena kematiannya. Inilah kebenarannya. Selama bertahun-tahun aku tidak berani memberitahumu, karena takut engkau akan membenciku. Karena sekarang engkau sudah tahu, kau boleh membenciku. Aku ingin sendiri. Baik. Sejak 12 tahun yang lalu, tuan kedua mengadopsiku. Dia selalu menjadi sumber kekuatan utamaku. Maukah kamu pulang bersamaku? Aku juga selalu merasa bertemu tuan kedua adalah hal paling beruntung dalam hidupku. Kapanpun itu, urusan Ran-Ran selalu menjadi yang utama. Tapi mengapa tuan yang begitu baik justru menjadi orang yang secara tidak langsung membunuh orang tuaku? Ayah, Ibu, apa yang harus aku lakukan? Tuan, masalahnya sudah diselidiki dengan jelas. Adalah Lu Tingting yang memberitahu Nona Su tentang kejadian di masa lalu. Basmi total industri Lu Tingting, singkirkan dia. Baik. Setelah Tuan Muda dan Nona Kecil bertengkar, Tuan terus berada di kantor, sudah 3 hari berturut-turut belum makan. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat tubuhnya akan ambruk. Sudahlah. Walaupun Tuan menyalahkanku nanti, ada beberapa hal yang harus kusampaikan atas nama Tuan kepada Nona Su dengan jelas. Masuk. Wang Hao. Nona, masalahmu dengan Tuan kedua. Aku sudah tahu semuanya. Meskipun aku tidak punya hak untuk menasihatimu, tapi ada beberapa hal yang Tuan kedua tidak katakan, dan aku ingin mengatakannya untuknya. Saat itu, Tuan kedua juga melakukannya karena niat baik. Dia mengundang orang tuamu untuk datang dan mengenang masa lalu di keluarga Shen. Kedua pembunuh itu, mereka bertindak secara acak, tidak ada hubungannya sama sekali dengan Tuan kedua, mereka bahkan bukan musuh lama. Tapi selama bertahun-tahun ini, Tuan kedua selalu hidup dalam penyesalan dan rasa bersalah. Dia merasa dialah yang menyebabkan kematian orang tuamu dan tidak pernah bisa melepaskannya. Itulah mengapa dia berbuat baik padamu berkali-kali lipat. Tetapi, kebaikan Tuan kedua kepadamu tidak hanya didasari rasa bersalah, tapi juga cinta. Aku sudah mendampingi Tuan kedua selama bertahun-tahun ini. Kapanpun itu, hal pertama yang dia pikirkan selalu dirimu. Ini adalah buku catatan Tuan kedua. Di dalamnya tertulis semua kebiasaanmu dan hal yang kamu sukai. Nona, hari ini aku bicara banyak sekali padamu. Bukan untuk memaksamu memaafkan Tuan kedua, aku hanya merasa Tuan kedua
juga sangat menyedihkan. Dia juga korban. Wang Hao. Terima kasih. Aku pikir aku tahu pilihanku. Tuan kedua. Setelah ini, Ran, tidak akan mungkin lagi sedekat ini denganku ya. Tuan kedua. Ran, Tuan kedua. Tentang masalah saat itu. Aku sudah mengerti. Kematian orang tuaku tidak ada hubungannya denganmu. Kau sama seperti mereka. Sama-sama korban. Jadi, aku merasa aku tidak seharusnya menyalahkanmu. Jika arwah orang tuaku melihat dari surga, dan tahu kau menjagaku, melindungiku dengan sangat baik, mereka pasti akan sangat senang. Jadi, aku merasa, aku tidak seharusnya menyalahkanmu. Ran, terima kasih. Tuan kedua, seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Terima kasih karena selama bertahun-tahun ini, kau selalu melindungiku, memanjakanku, dan mencintaiku. Jadi, aku punya kejutan untukmu. Kejutan apa? Sebenarnya, wanita yang malam itu berhubungan denganmu adalah aku. Dan juga, aku hamil. Ternyata, kita sudah lama. Ran, kita punya anak. Tuan kedua, kejutan ini bagaimana? Sangat bagus. Ini adalah kejutan terbaik yang pernah ku terima. Ran, pertanyaan yang selama ini selalu kau tanyakan, sekarang aku bisa menjawabmu. Wanita yang selalu ingin ku nikahi dari awal sampai akhir, selalu dirimu. Tuan kedua. Ran, menikahlah denganku, ya? Tuan kedua, aku bersedia